Pelni ini akan mendapatkan kucuran dana PMN sebesar 1,5 triliun rupiah. Untuk apa saja digunakan? Apa kiranya hanya untuk permajaan kapal saja? Silakan dengan jawaban Anda, Bu Anda. Terima kasih, Mas Bram. Jadi PMN yang kami terima dari cadangan investasi APBN 2024 ini sebesar 1,5 triliun. Rencananya akan kami gunakan untuk uang muka pembelian 3 unit kapal penumpang new building yang nantinya akan menggantikan 3 unit kapal penumpang Pelni yang saat ini telah melewati usia teknis dan ekonomisnya yaitu 30 tahun. Pelni saat ini mengoperasionalkan 26 kapal penumpang pada tahun 2024 ini, yang tadi Mas Bram sampaikan sebelumnya bahwa memang ada 12 kapal diantaranya yang telah melewati umur teknis dan ekonomisnya 30 tahun. Rencana penggantian 3 unit kapal tersebut akan kami mulai dari 3 unit kapal yang usianya tertua, yaitu KM Umsini dan KM Kalimutu yang telah berusia 39 tahun, dan KM Lawit yang telah berusia 38 tahun di tahun 2024 ini. Oke, baik Bu Anda, dengan ada 12 kapal sebetulnya ya yang butuh untuk diremajakan, apakah kapal-kapal tersebut lainnya yang mana secara anggaran juga belum bisa untuk dipenuhi begitu untuk diremajakan, ini juga masih aman untuk dioperasikan? Kapal-kapal ini setiap tahunnya seluruh kapal penumpang kami dan seluruh kapal baik perintis, rede, ternak yang kami operasionalkan saat ini di setiap tahunnya kami melakukan perawatan dan pemeliharaan atau docking sehingga masih aman. Di satu sisi lagi dari aspek keselamatan kapal kami, di setiap kapal kami terdapat 225% alat keselamatan dari maksimum kapasitas penumpang yang memuat di kapal tersebut. Jadi masih aman. Namun demikian terhadap kita juga harus mempertimbangkan umur teknis dan ekonomisnya kapal tersebut, sehingga kami mintakan kepada pemerintah untuk pengajuan PMN ini untuk mereplacement kapal-kapal kami yang telah melewati batas umur teknis dan ekonomisnya tersebut secara bertahap. Oke, baik. Tentunya pemerintah mengucurkan dana PMN juga akan melihat secara kinerja dari PT Pelni itu sendiri, Bu Anda. Kalau menurut Anda di kinerja Pelni di semester pertama 2024 ini seperti apa? Di semester pertama 2024 ini kami telah membukukan laba sebesar kurang lebih 112 miliar atau lebih tinggi 10% dibandingkan year on year di tahun lalu. Sehingga dan di tahun 2023 juga laba kami meningkat dari 176 miliar di tahun 2022 menjadi 201 miliar di tahun 2023. Jadi dari kinerja PT Pelni Persero saya rasa terus alhamdulillah mengalami peningkatan. Oke, baik Bu Anda. Kalau kita lihat begitu ya, setiap perusahaan terkhusus BUMN pasti sudah memiliki RJP yang telah dibuat. Lantas dengan adanya PMN ini, apakah memang di luar atau memang sudah sesuai dengan RJP yang telah dibuat? Penerimaan PMN ini telah sesuai dengan RJP kami karena memang pembahasan awal replacement kapal ini telah kami lakukan sejak akhir tahun 2022, Mas Bram. Oke. Jadi masih sesuai dengan RJP kami. Oke, masih sesuai dengan RJP begitu ya Bu ya. Dengan kita telah memasuki semester kedua, tentunya juga ada target-target khususnya laba yang juga akan ditempuh begitu ya bagi perusahaan terkhusus perusahaan-perusahaan BUMN. Target Pelni di semester kedua ini secara kinerja apa saja dan kiranya bagaimana misi untuk mendapatkan ataupun menghit begitu ya target-target yang telah direncanakan? Di akhir tahun ini kami menargetkan laba sebesar 185 miliar dan saya sangat optimis bahwa di akhir tahun ini target laba kami itu akan terlampaui. Beberapa hal yang kami lakukan adalah investasi di semester 2 ini juga kami lakukan dari investasi internal yaitu kapal Roro, Toropex, dan Tongkang Takbut karena kami memang fokus untuk meningkatkan bisnis komersial dari perusahaan.
PSO sendiri mendominasi pendapatan Pelni sebesar 70%, sedangkan untuk pendapatan komersial baru sekitar 30%. Nah, inilah yang akan kami dorong untuk ditingkatkan dari sisi bisnis komersial, dan itu berasal dari kapal-kapal logistik kami. Oke, baik. Ada kontribusi dari kapal begitu ya. Bahkan tadi kalau secara data Anda membutuhkannya 12 kapal yang harus diremajakan. Bagaimana dengan Untuk kapal penumpang, Mas Bram. Oke, baik Bu Anda. Dengan 12 kapal begitu yang perlu diremajakan ini, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja yang juga tentunya harus dimaksimalkan? Apakah memang dengan kapal-kapal yang sudah usianya tidak muda lagi ini juga bisa mampu mendorong target-target yang tentunya sudah direncanakan oleh Pelni? Dengan replacement 12 kapal ini tentu yang pertama adalah bahwa bisa 100, saya mungkin akan memulai dari bahwa pemegang saham atau kepemilikan saham di PT Pelni ini 100% milik Bio Warna atau pemerintah Republik Indonesia. Sehingga penugasan yang diberikan kepada kami oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia itu mencerminkan bahwa pemerintah itu hadir dalam melayani kebutuhan masyarakat akan moda transportasi laut. Sehingga replacement terhadap 12 kapal Pelni ini, saya rasa ini merupakan satu hal yang urgent dalam hal untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang membutuhkan moda transportasi laut. Pelni juga merupakan satu-satunya perusahaan pelayaran kapal penumpang milik pemerintah yang jaringan trayeknya meliputi seluruh perairan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, yang menyinggahi hingga ke daerah 3TP, sehingga keberlangsungan peran Pelni sebagai wujud negara hadir perlu dijaga. Oke,